Hai guys, kembali lagi dengan saya Hoirul Eva Saputri. Saya dari Prodi S1 Akuntansi. Nah guys, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu e-commerce, marketplace, online shop, dan online store. Pantengin terus ya guys. Nah guys, jadi kita akan masuk ke materi yang pertama. Apa itu e-commerce? Pengertian e-commerce. E-commerce berasal dari bahasa Inggris yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik, dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face to face. Dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem perdagangan yang digunakan yaitu melalui media elektronik atau internet. Nah, jadi itulah e-commerce. Contoh-contoh e-commerce itu ada 4. Ada Bukalapak, Shopee, Lazada, dan juga Gojek. Nah guys, karena tadi kita udah membahas tentang apa itu e-commerce dan contoh-contoh dari e-commerce, sekarang kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce itu ada banyak ya guys. Nah, kita masuk jenis yang kedua. Yang kedua itu ada business to consumer atau disingkat jadi B2C. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C hanya terlibat dalam industri retail. Nah, untuk jenis yang ketiga itu ada antar konsumen atau disingkat C2C. Kegiatan tersebut termasuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua orang. Yang keempat, itu consumer to business adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan, misalnya desainer grafis menawarkan dan menjual logo ke perusahaan makanan. Nah, kita masuk ke yang kelima, itu adalah business to government atau B2A. Dalam model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya hanya perusahaan dan instansi pemerintah. Yang keenam, ada consumer to government atau C2A. E-commerce dengan model C2A jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa. Nah guys, karena tadi kita udah membahas materi yang pertama, yaitu e-commerce. Yang kedua kita masuk marketplace. Marketplace adalah media perantara dalam aktivitas berbelanja antara penjual dan pembeli yang ada di internet. Marketplace dapat berupa website dan aplikasi, bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online, yaitu dengan menyediakan wadah untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Secara singkat, marketplace artinya situs jual beli online. Nah, itulah tadi apa itu marketplace. Marketplace itu mempunyai manfaat. Manfaat dari marketplace yang pertama, jual beli yang efektif dan efisien. Yang kedua, terdapat produk yang bervariasi. Yang ketiga, membantu pemasaran UMKM. Yang keempat, biaya terjangkau. Nah, selain ada manfaat dari marketplace, marketplace juga mempunyai keuntungan berjualan di marketplace. Yang pertama, tidak ada biaya sewa. Yang kedua, penjual hanya mendaftar untuk menjadi penjual. Yang ketiga, memiliki banyak pembeli. Setelah kita mengetahui apa saja manfaat dari marketplace, marketplace juga mempunyai contoh-contoh. Yang pertama ada Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada. Ini adalah contoh aplikasi yang sering kita gunakan yang biasanya untuk jual beli online. Apalagi seperti kita perempuan-perempuan yang selalu ingin punya ini, punya itu. Nah, kita selalu dengan mudah kita dapat menggunakan aplikasi ini. Nah, bisa kita lihat ini tuh komponen-komponen utama dari marketplace. Komponen utamanya yang pertama ada customer atau pembeli. Jadi,
Seluruh dunia mempunyai internet yang bisa mencari barang dan jasa yang ditawarkan. Pembeli akan mencari barang yang sesuai. Yang kedua ada penjual. Penjual yang terdaftar website menawarkan dan mempromosikan barang dan jasa dari website atau marketplace. Yang ketiga ya produk dan jasa. Marketplace dan market space memiliki perbedaan. Marketplace manual promosi digital bisa ditransformasikan ke format digital dan diberikan melalui internet. Marketplace memungkinkan banyaknya produk dan jasa. Yang keempat ada infrastruktur, meliputi jaringan elektronik, hardware, software, dan lain-lain. Nah, lalu ada front end atau customer berinteraksi dengan marketplace melalui front end, meliputi pintu penjual, katalog, elektronik, shopping cart. Lalu ada yang namanya back end, yaitu semua yang berhubungan dengan agregasi pesanan dan pemenuhan manajemen persediaan pembelian dari supplier. Proses keuangan dinamakan back end dari sebuah bisnis. Lalu perantara, yaitu membantu pembeli untuk mencocokkan penjual penyedia jasa infrastruktur, membantu customer dalam menyampaikan transaksi. Lalu ada partner bisnis lainnya, yaitu pengiriman berkolaborasi melalui internet, dan partner lainnya yang berkaitan dengan supply chain. Nah guys, jadi e-commerce sama marketplace itu punya hubungan loh, gak cuman kita aja. Jadi hubungan e-commerce dan marketplace itu, marketplace mempunyai penyedia website online yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli, di mana di dalamnya banyak penjual dengan berbagai jenis produk dan masih berada dalam satu lokasi. Kemudian e-commerce merupakan website yang digunakan untuk menjual produk dari pemilik website. Nah guys, jadi jangan salah, walaupun e-commerce dan marketplace punya hubungan, tapi mereka tetap punya perbedaan. Perbedaan dari e-commerce dan marketplace itu yaitu meskipun e-commerce dan marketplace sama-sama memungkinkan penjual dan menjual produk atau jasa secara online, keduanya memiliki perbedaan yaitu signifikan. Berikut adalah beberapa perbedaan e-commerce dan marketplace yang perlu kamu tahu. Yang pertama itu ada cara kerja, yang kedua modal bisnis, ketiga jumlah penjual, keempat penanganan transaksi, kelima variasi produk dan layanan, keenam branding. Nah, ada yang tahu nggak nih branding itu apa? Jadi branding itu adalah merek dari suatu produk. Nah, yang ketujuh itu ada komisi. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu nih, komisi dari produk tersebut. Yang kedelapan ada pengaturan harga, lalu kendali atas produk, tingkat penggunaan, fokus pada pelanggan, layanan pelanggan, resiko produk. Nah, jadi resiko ini perlu sangat-sangat harus kita hindari. Yang terakhir itu ada tujuan utama. Jadi tujuan utama kita tuh apa? Ya pasti untuk mendapatkan komisi ya kan guys. Nah guys, setelah kita membahas e-commerce, terus yang kedua ada marketplace, nah yang ketiga itu online shop. Udah pada tahu lah ya apa itu online shop. Nah jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang online shop. Online shop itu merupakan toko dengan basis digital yang berdiri secara mandiri. Dalam mengelola usaha, kenapa disebut mandiri? Karena pemilik toko online hanya membuat website dan memantau usahanya sendiri. Hal ini termasuk solusi yang ditawarkan kemajuan teknologi dalam mengalihkan manusia untuk mulai membuka lahan bisnis digital yang lebih fleksibel dan juga praktis. Nah, biasanya yang banyak menggunakan online shop ini biasanya kaum wanita ya. Biasanya mereka menjual seperti baju, sepatu, sendal, make up, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan dari online shop. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya itu lebih ekonomis, meningkatkan daya beli masyarakat,
lebih cepat memperkenalkan produk, dan yang terakhir harus menarik. Nah, selain ada kelebihan pasti ada kekurangan ya guys. Jadi kekurangannya itu adalah banyaknya saingan dan image buruk. Online shop sama dengan media sosial atau sosial media. Jadi maksudnya di sini yaitu kita bisa menjual online shop di berbagai media seperti Facebook, Twitter, Messenger, blog, website, dan banyak lagi. Ada seperti Instagram, WA, atau WhatsApp. Kalau singkatannya jadi WA ya. TikTok, pokoknya banyak deh guys. Nah, materi yang terakhir itu ada online store. Jadi, online store itu pengertiannya hampir sama dengan online shop, sama-sama jual beli online, sama-sama digunakan untuk transaksi online, jual produk. Yang membedakan yaitu online shop hanya menjual beberapa atau satu jenis barang, sedangkan online store kebalikannya, yaitu menjual berbagai jenis dan banyak ragam barang dagangan dalam satu toko online. Meskipun secara makna memiliki kesamaan, namun pada penerapan dan penggunaan inilah kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Nah, itulah tadi online store, online shop, marketplace, dan juga e-commerce. Nah guys, jadi itulah pembahasan sedikit dari saya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Thank you and see you.